Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Sarah dan Munah. Munah, kamu udah tahu belum tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Hijrah itu apa, Sarah? Hijrah adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, hijrah Nabi Muhammad SAW ini adalah perpindahan beliau dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Aku jadi penasaran sama kisahnya. Kita tonton bareng-bareng yuk, selamat menyaksikan. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Madinah merupakan kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dinamai sebagai kota Yathrib. Kedatangan Rasulullah ke Madinah membawa kedamaian. Rasulullah telah berhasil menyatukan dua kaum yang berselisih menjadi dua kaum yang bersatu untuk membantu Rasulullah menyebarkan agama Islam. Banyak sahabat Nabi yang berhijrah ke Madinah sambil berdakwah menyebarkan agama Islam. Kaum Quraisy yang mendengar kabar tersebut sangat terpukul. Dipimpin oleh Abu Jahal yakni paman Rasulullah, pemuda kaum musyrik diarahkan untuk mencelakai Rasulullah. Jangan biarkan Muhammad hijrah, dia harus dihentikan. Kalau tidak, semua orang akan mengikuti ajarannya. Malam ini, kepunglah rumah Muhammad dan jangan biarkan ia lolos. Siapa saja yang berhasil membunuh Muhammad akan mendapatkan imbalan 1000 dinar. Melihat niat buruk tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk segera berhijrah ke Yathrib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas Nabi Muhammad SAW segera pergi menemui Abu Bakar. Nabi berkata bahwa ia telah mendapatkan izin dari Allah untuk berhijrah. Mendengar itu, lantas Abu Bakar mulai menyiapkan 2 unta untuk perjalanan ke Madinah, 1 untuknya dan 1 lagi untuk Rasulullah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar pun mulai menyiapkan segala kebutuhan lainnya seperti pakaian dan makanan. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya. Ali, kaum Quraisy berencana mencelakaiku malam ini. Mereka akan datang beramai-ramai. Lalu apa yang harus kita lakukan ya Rasulullah? Tidurlah di kamarku malam ini, Ali. Gunakan selimut hijauku. Tapi Rasulullah, bagaimana dengan keselamatanmu? Jangan khawatir, Allah akan melindungiku. Ali bin Abi Thalib pun mulai menjalankan perintah Rasulullah dengan baik. Pemuda-pemuda yang hendak melancarkan aksi membunuh Rasulullah pun mulai memata-matai tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Mereka yakin bahwa yang berada di ranjang itu ialah Nabi Muhammad SAW yang sedang tertidur nyenyak. Lihat, Muhammad masih tertidur. Kita tunggu sampai gelap, baru kita jalankan aksinya. Ya, kita harus memastikan dia tidak lolos. Tetapi tanpa mereka sadari, diam-diam Nabi Muhammad SAW keluar rumah dan meninggalkan kota Mekah. Ketika waktu yang telah ditentukan tiba, para pemuda pun menyerbu ke dalam rumah Rasulullah. Hingga akhirnya mereka menyadari bahwa orang yang sedang tertidur bukanlah Nabi Muhammad SAW. Dia bukan Muhammad. Di mana Muhammad? Aku tidak tahu di mana dia. Kita tertipu. Muhammad berhasil lolos.
Kabar tentang Rasulullah yang berhasil lolos itu kemudian tersebar. Pencarian atas Rasulullah pun dilakukan secara besar-besaran. Telusuri semua jalanan ke Madinah, dia pasti belum jauh. Yang lainnya awasi keluarga Muhammad. Jangan sampai mereka mengirim bantuan sekecil apapun kepada Muhammad. Saat itu, Rasulullah dan Abu Bakar telah sampai di Gunung Sur. Di tengah kegelapan malam, Rasulullah dan Abu Bakar berjalan kaki ke Gua Sur. Jalan ke gua sangat sempit, terjal dan banyak bebatuan. Hingga tibalah Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Sur. Setelah dirasa aman, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar memasuki gua. Abu Bakar selalu memastikan jangan sampai ada yang membahayakan keselamatan Rasulullah. Selama 3 malam lamanya, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar menginap di dalam Gua Sur. Setiap malam, orang-orang kepercayaan Rasulullah bergantian berkunjung untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Makkah. Hingga pada suatu hari, sekelompok pemuda-pemuda Quraisy mencari Rasulullah sampai ke seluruh arah, hingga tibalah mereka di sekitar Gua Sur. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada laba-laba dan para burung untuk membuat sarang di depan gua. Lihatlah, gua ini tertutup rapat oleh sarang laba-laba dan burung yang masih utuh. Saya rasa tidak mungkin ada manusia yang masuk ke dalam. Di dalam gua, Abu Bakar semakin terlihat ketakutan. Nabi Muhammad bersungguh-sungguh dalam doanya seraya mendekat ke arah Abu Bakar. La tahjan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Para pemuda Quraisy yang merasa bahwa tidak mungkin ada seseorang yang masuk ke dalam gua, lantas mereka kembali meninggalkan Gua Sur. Ketika kondisi sudah aman, Rasulullah dan Abu Bakar kembali melanjutkan perjalanan. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah. Mereka mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh kafilah-kafilah yang menuju ke Madinah. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar singgah di kota Quba. Mereka tinggal selama 4 hari di sana. Di tempat itu, Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Quba. Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Para penduduk di sana menyambut hangat kedatangan dan tujuan Nabi Muhammad SAW datang ke kota Quba. Pada hari Jumat, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar kembali melanjutkan perjalanan menuju Yathrib. Sejak hari itu, Yathrib berubah namanya menjadi Madinatul Rasul yang disingkat dengan Al-Madinah, juga dinamai Thaibah. Penduduk Madinah menyambut Nabi Muhammad SAW dengan gembira. Beliau disambut dengan sangat meriah di jalan atau dari atas rumah-rumah. Betapa kagumnya sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Bara bin Azib, yang menyaksikan peristiwa tersebut. Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah sangat gembira seperti mereka menyambut Rasulullah SAW. Dalam beberapa waktu ke depan, Islam berkembang dengan sangat pesat. Para penduduk di Mekah menyusul Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kaum muslimin yang pindah dari Makkah ke Madinah kemudian dikenal dengan nama kaum Muhazirin, dan penduduk Madinah yang membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah disebut kaum Ansor. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah ini berhasil mempersatukan kaum Muhajirin yang berhijrah dari Mekah dan kaum Ansor penduduk asli Madinah, mengatur hubungan antara kaum Muslim, Yahudi, dan suku-suku lain, dan juga menjadi dasar pertama dalam pemerintahan Islam. Ini semua tercantum dalam Piagam Madinah. Itulah kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke kota Madinah. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.